Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali masih bersama dengan Bang Noel, Bang Roni, dan juga Bang Usman. Jadi Bang Noel, tadi Bang Usman menyoroti soal tidak lepasnya peran Presiden Jokowi yang mengizinkan agar pejabat yang maju dalam kontestasi Pilpres itu tidak perlu mundur dari jabatannya. Sehingga menimbulkan kerancuan di lapangan ini sebagai atasannya atau sebagai kontestan Pilpres. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau begitu jangan salahin Pak Jokowinya, kan di Mas Ganjar Wapresnya juga Menko Polhukam itu kan Pak Mahfud juga sama, nggak hal yang sama, nggak biasa aja lah. Karena kita nggak mau terlalu mengkait-kaitkan seakan-akan Pak Jokowi melegitimasi apa yang dilakukan instrumen negara dalam mengawal sebuah kemenangan salah satu calon. Saya rasa sikap TNI, sikap institusi kepolisian sudah jelas. Mereka akan tetap bersikap netral. Dan kita kawal itu. Kemudian kalau ada orang simpatisan, soal simpatisan juga di kepolisian juga ada yang simpatis terhadap Mas Ganjar, ada yang suka dengan Mas Anies, kan nggak salah. Yang nggak boleh itu institusi negaranya, institusi besar ini digiring gitu loh. Kita sepakat soal itu. Saya rasa sudahlah, kita coba bicara tentang fokus bagaimana 2024, kan ini udah bagus nih. Menghadapi 2024, kondisi masyarakatnya sangat kondusif, semua menuju pada hal yang positif. Kita lihat Mas Ganjar bicara tentang gagasan, Mas Anies juga bicara tentang gagasan, Pak Prabowo juga. Ya udah gagasannya kita lihat nanti, apalagi harus kita ributkan lagi. Orang semua udah pada senang-senang kok. Udahlah, stopkan narasi-narasi yang cuma membuat eskalasi di masyarakat itu malah. Jadi menurut Bang Noel, simpatisan itu ada di mana-mana, yang tidak boleh adalah institusinya. Nah, Bang Roni, kalau menurut Anda, apakah ini hanya oknum-oknum saja atau memang ada gerakan yang lebih terstruktur? Iya, untuk menjawab yang soal Pak Menko Polhukam ini, saya coba jawab dulu Mbak Sylvia. Kalau Pak Menko Polhukam ini tahu posisi. Jadi beda dengan Pak Mahfud ini, meskipun beliau pakai ajudan sebagai Menko Polhukam, tapi jauh dari simbol-simbol TNI, dan beliau tahu posisi dan menjaga itu betul. Jadi tidak harus sampai memakai seragam paslon pada saat kampanye. Itu yang membedakan Pak Mahfud dan Pak Prabowo. Dan ini yang tadi yang disampaikan Mbak Sylvia, bahwa hal-hal seperti ini kan tentunya ini kan menjadi keresahan dan menjadi apa yang masyarakat sampaikan. Dan tentunya ini harus menjadi masukan dan menjadi warning untuk kita semua. Dalam hal ini kita menjaga proses pemilu ini agar berjalan sesuai dengan tujuan berbangsa kita meningkatkan kualitas demokrasi kita, itu yang paling penting ya. Dan kalau tadi Bung Usman menyampaikan, saya sepakat ya, bahwa akar permasalahan karena Pak Prabowo ini sering beraktivitas tidak jelas kapasitasnya sebagai Menhan kah atau sebagai Capres. Sebagai Menhan kan banyak aktivitasnya melibatkan TNI aktif. Contohnya dulu yang meresmikan sumur ya, sumur di Jawa Barat itu menggunakan fasilitas dari helikopter dari Angkatan Udara. Nah di sini menjadi pertanyaan di masyarakat, tentunya menjadi PR dan harus menjawab ya. Oke. Baik, kalau begitu. Terakhir saya berikan kesempatan kepada Bang Usman. Bang Usman, apa iya dari berbagai peristiwa yang terjadi, setidaknya ada 2 peristiwa terakhir yang kita soroti, kasus penganiayaan di Boyolali, kemudian juga pengakuan warga Cilincing. Apa iya ada gerakan yang lebih terstruktur, sistematis, dan juga masif untuk mengamankan suara paslon tertentu yang dilakukan oleh TNI? Kalau untuk mengambil kesimpulan terstruktur, sistematis, dan masif saat ini mungkin terlalu prematur ya. Tetapi gejala atau bahkan fenomena-fenomena peristiwa politiknya mulai terjadi. Nah ini yang harus disadari oleh kita semua dan kemudian dihindari. Saya lihat kecenderungan Presiden Jokowi untuk benar-benar mengamankan kemenangan pasangan calon nomor 2 ini begitu tinggi karena keinginannya untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan ekonominya dilanjutkan oleh pasangan 02, dan itu berimplikasi secara politik terhadap netralitas kelembagaan TNI dan juga Polri. Bagaimanapun juga kita semua menyadari sepenuhnya bahwa Kapolri misalnya Listio Sigit Prabowo adalah orang yang sangat dekat secara pribadi dengan Jokowi sejak di Surakarta atau sejak di kota Solo. Demikian pula Panglima. Nah tantangan terbesarnya sebenarnya ada pada 2 pimpinan TNI dan pimpinan Polri. Kalau institusinya saya yakin
mereka masih banyak yang ingin menjaga netralitas politik itu. Tetapi kedekatan-kedekatan personal dari pimpinan lembaga ini akan menjadi ujian yang sangat berat dalam 1 bulan Baik, kalau ke begitu. depan ini. Oke, Mudah-mudahan terima tentu kasih. saja peristiwa-peristiwa Boyolali itu dibongkar tuntas dan tidak ada lagi peristiwa semacam itu. Tidak ada juga penyalahgunaan sumber-sumber negara, sumber-sumber pemerintahan untuk kepentingan politik partisan seperti yang terjadi pada kasus Zulkifli Hasan atau Ya, Gibran bagi-bagi baik. susu atau dalam kasus Cilincing. Baik kalau begitu. Terima kasih atas waktunya Bang Usman, Bang Roni dan juga Bang Noel. Sayang sekali waktu kita terbatas. Kita lanjutkan kembali nanti di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.